Kejaksaan Agung menangkap anggota DPR fraksi PDIP Ismail Thomas. Anggota Komisi 4 DPR ini pun langsung ditahan dan memakai rompi tahanan Kejagung pada Selasa 15 Agustus 2023. Ismail ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang sebesar 27 miliar rupiah. Ismail Thomas merupakan Bupati Kutai Barat selama 2 periode sejak tahun 2006 hingga 2016. Pihak Kejaksaan Agung menjelaskan duduk perkara penetapan tersangka terhadap anggota DPR RI yang berinisial IT atau Ismail Thomas, mantan Bupati Kutai Barat, dalam kasus korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulisnya menyebut Ismail membuat dokumen palsu tentang perizinan pertambangan. Kemudian dilansir dari Kompas TV, tersangka juga diduga membuat dokumen palsu itu untuk mengambil alih usaha pertambangan. Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan tersangka Ismail yaitu pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam konferensi pers penetapan tersangka, Ketut Sumedana juga menjelaskan penetapan tersangka dan penahanan dilaksanakan mulai hari ini Selasa 15 Agustus. Tersangka Ismail merupakan Bupati Kutai periode 2006-2016. Penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara komplotir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Magdir, dan Rosi. Hari Jumat kita lakukan komplotir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya Pak? Apa? Peran yang bersangkutan yang ditahan Pak? Perannya ya? Ya siap, itu dulu Pak. Bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Pak, ini terkait dengan instruktur Pak? Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Pak, konsultasi hukum kasusnya apa Pak? Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan. Ya, di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang, dan selanjutnya ini masih dalam proses persidangan. Dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan suatu perkara. Dokumennya apa aja Pak? Dokumennya tidak perlu kami sebutkan di sini ya, karena ini proses penyidikan sedang berjalan. Pak, izin penegasan ini berarti kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT, saya nggak nyebut ya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 bersatu KUHP. Itu posisinya sebagai bupati bubar. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR. Ada lagi? Kita Sandawa ini tadi, kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Pemalsuannya diduga melibatkan siapa aja, Pak? Pemalsuannya diduga melibatkan Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama, ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu. Pak, ini setahu ini ada kaitannya dengan aset Hidayat yang Iya, benar. oke. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang tadi siapa yang nanya? Ya, saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, komunitas pada petang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Pisan Satyo. Pak, kalau ini terkait dengan Hidayat kan itu kan sudah ada putusan yang itu yang sudah ada di KPA yang itu asetnya sudah terjual. Nah itu sekarang statusnya gimana, Pak? Tadi sudah saya bilang, status yang pertama kita dikalahkan, yang kedua kita dimenangkan. Ya, makasih ya rekan-rekan ya.